Perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Perbandingannya itu seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya. Nggak kelihatan bintang itu jemaah ketika purnama itu muncul. Di riwayat lain dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kafadli ala adnakum. Seperti keutamaanku dibanding orang yang paling rendah di antara kalian. Bayangin. Jauh sekali. Tapi kadang-kala tadi kita masih sulit untuk belajar. Sebagian kita masih belajar kalau ada waktu. Tapi seharusnya kita mengadangkan waktu untuk belajar. Maka alhamdulillah kita di tempat ini dalam rangka untuk menambah ilmu. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak pernah disuruh Allah meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah mengatakan wa qul rabbi zidni ilman. Itu perintah Allah langsung kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Katakan, wahai Rabbku, tambahkan kepada aku ilmu. Karena dengan bertambahnya ilmu bertambah yang lainnya. Insya Allah antum masih ingat cerita seorang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertobat. Dia tanya sama orang, kepada siapa aku harus bertanya? Fadulla ala abid. Dia diarahkan untuk menjumpai abid, orang yang ahli ibadah, bukan orang berilmu. Di masyarakat kita itu orang yang rajin ke masjid disebut apa? Biasanya alim. Alim fulan. Padahal alim itu untuk yang berilmu, tapi disebut alim karena dia rajin ibadah, ya. Dia selalu puasa Senin Kemis. Maka dianggap orang alim. Ini yang membunuh 99 orang datang kepada orang yang ahli ibadah. Cerita dia. Aku sudah membunuh 99 orang. Fahalli min taubah. Apa sih mungkin aku ini? Orang ahli ibadah itu kan benci kesehatan. Iya, dia ahli ibadah, dia dekat sama Allah. Kata dia nggak ada lagi, kau sudah bunuh 99 orang. Nggak ada. Kemudian dia tanya lagi, adakah orang yang berilmu? Kata dia. Bertanya kepada orang yang berilmu, dikasih arahan. Apa yang menghalangmu dari pintu taubat? Masya Allah, turun hujan. Nah, ahlan wa sahlan. Jazakallahu khair. Ana minta maaf ya. Minta maaf kita nih jemaah. Soalnya ana lihat yang lainnya dapat air, cuma Ustadz yang dikasih. Ini menebus dosa, langsung dikasih 2 sama mereka. Baik jemaah, bicara keluarga. Bicara keluarga dan ilmu. Terus terang ana pernah mendengarkan sebuah fatwa yang buat ana belajar lagi. Karena banyak orang curhat masalah keluarga mereka. Ada seorang perempuan yang telepon kepada seorang syekh. Syekh ini umurnya sudah 90 tahun ya. Ana lupa dia di Maroko atau di Aljazair ya. Dia telepon ketika syekh ini live memberikan fatwa. Ditanya syekh tadi ya. Ana mau tanya, apa yang harus ana lakukan? Apa masalahmu? Suamiku itu pemabuk. Tadi malam dia pulang, di tengah malam aku habis sholat malam, Syekh. Dan aku sedang membaca Al-Quran. Dia masuk rumah, Quran itu dia robek-robek, Syekh. Kemudian dia buang. Lakukan, apakah ana khulu? Bertanya kepada perempuan ini. Ditanya, kalau engkau berpisah sama suami, anak-anak ikut siapa? Kayaknya ikut suami. Aku orang nggak punya, aku dari kampung. Dia orang nggak punya. Setelah ngobrol saya ngomong, sabar nak ya. Kau sabar nak.
engkau berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Karena kalau engkau tinggalkan suamimu, anak dia ditanya, punya anak berapa? Engkau punya anak 5. Syekh. Kalau engkau berpisah sama suamimu, yang mabuk jadi 6. Yang mabuk jadi 6. Anak-anak akan ikut bapaknya, karena bapaknya orang fulus. Si emak ini gak akan bisa ngambil anak-anak. Sabar. Kau banyak berdoa, berkhidmat sama suamimu ya. Sabar nak, kata dia. Sudah selesai. Setahun kemudian, telepon lagi perempuan ini. Ketika Syekh sedang live lagi. Syekh ingat sama ana, Syekh kata. Syekh enggak, ana enggak ingat, kata dia, binti, kata dia. Tua sudah sepuh Syekh ini jamaah. Kata dia, ya, ana yang dulu telepon Syekh, ana punya suami pemabuk, ana punya anak 5, dia ngerobek Al-Quran ya. Kemudian kau katakan aku suruh sabar, kata dia. Iya nak, gimana kabar suamimu? Alhamdulillah Syekh, suami ana sekarang yang buka pintu masjid kalau sholat subuh. Bayangin jamaah. Itu pentingnya ilmu. Ditambah lagi pengalaman yang panjang sehingga dia tahu memberikan fatwa itu nggak saklek gitu ya. Ya sudah bisa gitu, enggak. Memang kalau bicara secara hukum agama, boleh nggak dia gugat cerai? Sangat boleh sekali. Dapat suami yang kayak gitu sangat boleh sekali. Tapi tatkala berpikir keluarga ini bisa menjadi ladang pahala kalau engkau bersabar, dan terjadi, namun butuh kesabaran jemaah. Maka tadi itu pentingnya ilmu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Kalau kita lihat ketika seorang membina rumah tangga, dan sebelum dia membina rumah tangga, biasanya dia akan bekerja agar dia punya modal untuk menikah. Pernah suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya melewatin seorang pemuda yang gagah perkasa, yang kerjanya semangat sekali. Akhirnya para sahabat memberikan komentar. Laita hadza fi sabilillah, kata dia. Mereka mengatakan semangat dia, kerja keras dia, dedikasi dia dalam jihad di jalan Allah, bukan untuk ngumpulin fulus. Sayang gitu loh. Sayang sekali orang bekerja tapi untuk dunia gitu. Akhirnya Nabi SAW meluruskan pandangan para sahabat ini. Beliau mengatakan kepada para sahabat ini, in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau orang itu keluar dari rumahnya bekerja untuk mendapatkan harta yang tujuannya demi memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Bayangin, antum bekerja. Dan kita lihat ya, di kota-kota besar ini setiap pagi orang itu rame di jalanan. Bisa nggak capeknya mereka, lelahnya mereka yang sampai dikatakan orang-orang kota besar ini hidupnya habis di jalan gitu. Ketemu sama anak, aduh sedikit sekali dia. Ketemu sama istri mungkin di malam hari. Kata Nabi SAW, kalau dia keluar dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Dia tuh di jalan Allah gitu loh. Jangan dianggap dia itu nggak dapat pahala. Yang kedua, in kana kharaja yas'a ala auladin lahu sigar, fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar bekerja, kadang-kadang kita tahu orang kampung berangkat ke kota besar merantau sama. Pulang 2 bulan sekali, pulang 3 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali baru pulang, ada yang merantau mungkin ke Malaysia, ada yang merantau mungkin ke tempat lainnya, dan dia pulangnya jarang.
Kalau tujuan dia untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, ingin anak-anaknya tumbuh besar, mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga menjadi anak-anak yang soleh, soleha, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Yang ketiga, wa in kana kharaja yas'a yu'iffu nafsahu. Kalau dia bekerja dalam rangka mencukupi dirinya, supaya dia tidak menjadi benalu di keluarganya. Nggak minta terus. Kan ada sekarang kita lihat, anak-anak muda yang sampai lulus kuliah masih merepotin orang tuanya. Dulu lulus SMP kerja. Anak tanya sama Abah Hana, Bah, Abah lulus SMP? Enggak. Kelas 2 SMP berhenti, naik kelas 3. Nah kerja sudah. Karena rata-rata orang sekarang sekolah buat apa? Kerja. Dia nunggu kerja lulus kuliah. Setelah lulus kuliah ngapain? Ngelamar kerja. Padahal seharusnya dia udah bisa bekerja sebelum itu. Nih kalau orang ini keluar bekerja dalam rangka mencukupi dirinya, supaya tadi nggak jadi benalu, ngerepotin orang lain, ngerepotin orang tuanya. Karena kita tahu orang-orang yang nganggur itu biasanya akan berdampak negatif kepada keluarga, kepada masyarakat juga. Nantinya supaya dia menjaga kehormatan dirinya, fahuwa fi sabilillah. Ini orang di jalan Allah Azza wa Jalla. Satu, sama-sama kerja. Sama-sama tiap pagi keluar dari rumahnya, pulang malam sama. Tapi bedanya yang keempat ini, in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja dalam rangka pamer kekayaan, untuk berbangga-banggaan di hadapan. Maka sayang sekali kalau kita bekerja capek, ternyata fi sabilillah syaitan. Oh enggak, ana demi keluarga. Iya, niat itu di hati. Enggak perlu diucapkan di lisan. Maka tolong semua yang sudah punya keluarga nih, yang sudah berusaha untuk bermuhasabah. Kita itu perlu punya waktu. Disebutkan oleh Wahab ibn Munabbih, dia mengatakan, disebut oleh Imam Ahmad dari Wahab ibn Munabbih, dia mengatakan, maktubun fi hikmati ali Daud, tercatat dalam hikmahnya keluarganya Nabi Daud. Kan Allah memberikan hikmah kepada Nabi Daud. Di antara hikmah yang disebutkan di sana, haqqun 'alal 'aqil an la yaghfala an arba'i sa'at. Wajib bagi orang yang berakal sehat itu untuk tidak lalai dari 4 waktu. Nih, kita perlu membagi waktu kita. Bukan kerja terus juga, siapa? Enggak juga. Yang pertama, sa'atin yunaji fiha rabbahu. Dia perlu punya waktu bermunajat kepada Tuhan. Dan waktu yang paling mulia untuk bermunajat ini sepertiga malam akhir. Harus antum punya waktu itu. Bicara keluarga, suami istri ini harus saling tolong-menolong untuk bangun bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang suami. Suami. Lelaki di sini konteksnya suami. Dia bangun di malam hari, ngapain? Sholat. Dia sholat. Selesai sholat, dia bangunkan istri. Bayangin dia. Istrinya nggak tahu berapa rakaat suaminya sholat. Nggak perlu tahu. Ini adalah waktu yang spesial, yang seharusnya kita udah nggak ada orang yang bangun. Nanti selesai engkau sholat, kau bangunkan istri. Setelah dia sholat, dia bangunkan istrinya. Ketika istrinya tidak mau bangun, dia percikan air. Dia bisikan, ayo sayangku, ya, ayolah bangun. Ini waktu bermunajat. Ini waktu dikabulkannya doa. Ini waktunya mengajukan proposal, permintaan hajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini waktunya. Wallahu jamaah. Kita tuh kalau ada orang janji sama kita, ngomong, engkau nanti ketemu ana ya.
Anda punya keaman, insya Allah nanti. Kau datang ketemu Anda. Ke kantor Anda nanti. Datang kita berangkat jemaah. Dia janji sama kita. Insya Allah lah, berapa kebutuhanmu? Ya mungkin 1-2 M. Ntar Anda kasih 4 M. Datang nggak antum jemaah? Datang antum, bismillah. Semua rapat, semua janji. Afwan. Kenapa? Ada 4 M. Kita akan datang. Sedangkan Allah Azza wa Jalla di sepertiga malam akhir, sepertiga akhir malam itu, Allah turun ke langit dunia. Kata Nabi SAW, lalu mengatakan, hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada yang mau minta sekarang? Aku kasih, kata Allah Azza wa Jalla. Wa hal min da'in fa'astajibalah. Ada yang mau berdoa, aku kabulkan. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfirlah. Ada yang mau minta ampun sama aku ampuni dia. Wallah jemaah, Allah mengatakan itu. Lalu kita nggak bangun. Ada masalah sama kita. Engkau punya perlu. Ayo bangun. Mungkin suami istri ini nggak selalu suaminya yang soleh. Nah, lebih soleh suami apa istri? Oh, Pak? Ya, kadang-kala istrinya yang lebih soleh. Nggak apa-apa. Kata Nabi SAW, warahimallahu mra'atan qamat minal laili fasal. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun duluan dia. Memang kadang-kala kita suruh berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Istri yang bangun duluan. Dia bangun kemudian dia sholat. Selesai sholat baru dia bangunkan suami. Tapi lihat ya. Ketika suaminya nggak bangun, dia apakan sama istrinya? Dipercikan air. Antum siap dipercikan air? Bapak-bapak. Hah? Kan nggak wajib sholat malam, Ustaz. Kenapa harus percikan air? Subhanallah. Itu istri yang soleha. Mungkin sekarang suaminya nggak berpercikan air. Ya, kasih kopi, bikinkan kopi. Bang, kopinya udah jadi. Subhanallah. Benar. Ketika ini terjadi, rahmat Allah turun. Jemaah, di rumah itu rahmat Allah turun. Pernah ada seorang budak yang dijual oleh majikannya karena butuh uang. Dijuallah dia. Sepertiga malam akhir dia bangunkan satu rumah itu. Gom. Bingung mereka kata dia. Udah subuh kata dia. Belum kata dia. Belum subuh kata dia. Loh kan belum subuh. Oh, kalian bangun kalau subuh saja kata dia. Paginya budak ini kembali ke majikannya. Balikan duitnya itu kepada mereka. Kalian jual aku kepada orang yang tidak sholat kecuali subuh. Bayangin, sampai budaknya ini, karena hidup di keluarga yang selalu sholat malam, dia nggak kuat ketika harus hidup dengan majikan baru yang sholatnya cuma subuh. Cuma kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Jibril alaihissalam pernah berpesan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu. Tapi kau pasti mati gitu loh. Pasti mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan beramallah sesukamu. Mau-mau sudah beramal. Engkau pasti dibalas sudah. Dan kita tahu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kalau itu kebaikan akan dibalas sama Allah, engkau akan mendapatkan balasan. Tapi sebaliknya, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Silahkan kau cintai siapa yang engkau mau, tapi pasti engkau berpisah sama dia. Kita akan berpisah dengan rumah kita. Kita akan berpisah sama istri kita. Kita akan berpisah sama orang tua kita. Bahkan sebagian orang sudah berpisah sama orang tuanya. Udah gak ketemu lagi sama ayahnya, gak ketemu lagi sama emaknya, udah gak ketemu lagi, sudah selesai. Dan dia pun akan berpisah sama anak-anak. Lalu kata Jibril, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa keutamaan orang beriman, kemuliaan orang beriman itu qiyamul lail, ya Pak. Qiyamul lail. Jadi kalau antum sedang berusaha mencari kemuliaan,
Kita lihat banyak orang-orang mencari kemuliaan dengan jalur mencalonkan diri jadi presiden, mencalonkan diri jadi bupati, mencalonkan diri jadi gubernur, apalah. Atau dia sibuk dengan mengumpulkan harta, dia berpikir itulah kemuliaan. Syaraf. Kalau mau tahu orang mulia, qiyamuhu billah. Nggak ada orang tahu, cuma dia sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan kasih kemuliaan. Wa izzatahu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatan dia ketika dia tidak bergantung dan tidak butuh sama manusia, enggak. Itu kemuliaan dan kehormatan. Maka tadi kata Wahab yang mengatakan bahwasanya perlu kita punya waktu bermunajat sama Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak semua orang bisa qiyamul lail. Ya udah, antum cari waktu sebelum tidur mungkin. Ada orang kalau sudah tidur Ustaz sulit bangun Ustaz. Nah, makanya pesan Nabi SAW kepada Abu Hurairah agar dia tidak tidur kecuali sholat witir. Ya udah, kalau antum nggak mampu sebelum tidur sholat witir, duduk sebelum tidur, antum ingat munajat sama Allah Azza. Yang kedua, wasa'ah yuhasib fiha nafsahu. Dia perlu punya waktu mengkoreksi dirinya. Perlu dia punya waktu menilai dirinya. Subhanallah ya. Bagaimana cara menilai diri kita? Salah satu yang ketiga ini nanti. Kita bisa menilai diri kita bermuhasabah, ya, itu bermuhasabah hari itu umpamanya. Hari ini aku baca Quran berapa lembar ya? Kayaknya nggak ada baca Quran. Hari ini aku menghafal Quran berapa ayat ya? Kayaknya nggak ada. Oke, kalau menghafal mungkin berat. Hisabnya tahunan lah. Tahun kemarin aku ada tambahan surat baru nggak? Coba engkau berhisab. Boleh jadi nggak ada jemaah. Umur nambah, hafalan Quran nggak pernah nambah. Segitu doang. Apa yang dihafal? Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Tambah lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Idza jaa nasrullahi wal fath. Inna a'tainakal kautsar. Terus wal asri. Innal insana lafi khusr. Apa lagi? Qul ya ayyuhal kafirun. Apa lagi? Al-fil. Tambah At-takatsur, ara'aita allazi yukadzibu bid-din. 10, 11, 12. Umurnya sudah 30 tahun. Masa nggak ada nambah? Umurnya udah 35 tahun. Masa tetap hafalan Qur'annya? Ini salah satu model bermuhasabah ya. Banyak model lain. Ini dalam bab Quran, dalam bab sedekah. Coba antum lihat. Antum duitnya nambah nggak? Ya, nambah Ustaz. Dulu gaji ana 2 juta. Waktu gaji antum 2 juta, antum sedekah berapa? Alhamdulillah Ustaz. Ana waktu itu sedekahnya 200.000. Berarti berapa persen? 10%. Sekarang gaji, alhamdulillah sudah 10 juta. Sedekah tetap 200.000. Antum bisa lihat. Nggak naik, jamaah. Teman, ingat ya, bahwasanya hisab pada hari kiamat itu persentase. Bukan dengan jumlah nominal. Bukan. Oh, ini fulan sedekah 100 juta. Apa? Boleh jadi yang sedekah 2.000 lebih banyak yang 2.000 daripada yang 100 juta. Karena persentase tadi. Nabi SAW mengatakan sabaqa dirhamun mi'ata dinar. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dinar. 100 dinar itu 4 on seperempat. Iya. 4 on seperempat jemaah. Bisa mengalahkan 1/10 dinar. 1 dirham itu 1/10 dinar. Ya, berarti berapa jemaah? Kalau emas, kalau 4 gram setengah itu sekarang berapa? 10 juta? Anggap 10 juta lah. Berarti 1 dirham ini 1 juta. 1 juta bisa mengalahkan 1 miliar. Kok bisa? Para sahabat heran. Maka Nabi SAW menjelaskan.
Itu orang yang sedekah 1 dirham, dia punya 2 dirham. Hartanya cuma 2 dirham. Kan ada orang yang kerja hari itu makan, ya udah, besok ya besok kata dia. Ada orang butuh dia kasih, separuh dia bagikan hartanya. Dia mungkin dapat duit hari itu 100 ribu, 50 ribu dia berikan kepada orang. Atau dia masuk masjid, dia taruh 50 ribu. Dia bawa pulang. Setengah hartanya, 50%. Itu yang sedekah 1 miliar, yang 100 dinar, uangnya itu setumpuk di gudang jemaah. Ngambil segini doang dia. Dia taruh, dia bagikan. Makanya orang lain itu nggak bisa menghisap kita. Kita yang tahu bagaimana menghisap kita. Orang itu hanya bisa mengatakan jazakallah khair, barakallahu fik, wallah fulan sedekahnya ente kalau tahu. Dia sekali sedekah 100 juta. Kesana 100 juta. Orang itu beranggapan banyak. Tapi kita karena persentase sedekah 1 miliar, duitnya 1 triliun, berapa persen? Aduh, fulan bakhil. 1 miliar itu hitungannya bakhil. Tuh yang sedekah 50 ribu, itu yang khair. Itu yang khair. Cuma kan orang memandang selalu nominalnya. Enggak, dia cuma 50 ribu. Dia cuma punya 100 ribu, bayangin. 50% hartanya disedekahkan. Maka Allah itu maha adil. Maka gimana orang miskin bisa ngalahkan orang kaya? Sama-sama sedekah kalau nggak punya uang. Tapi tadi persentase. Tolong bermuhasabah. Punya waktu bermuhasabah. Tadi bermuhasabah urusan niat kerjanya. Bermuhasabah urusan tadi kita bicara berkaitan dengan munajat sama Allah Azza wa Jalla. Punya waktu bermunajat berkaitan dengan Qur'annya tadi. Engkau tambah nggak hafalan Qur'anmu ya. Kemudian zikrullah. Antum bermuhasabah. Hari ini berapa kali antum baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali antum baca? Kadang-kadang kita ya sudah habis sholat itu aja. Nggak ada tambahan. Kita bisa pegang handphone, scrolling itu 1 jam, hilang waktu kita jam. Tapi kita enjoy aja. Dan mungkin salah satu caranya, antum download aplikasi zikir. Sehingga malam hari antum bisa lihat berapa persen baterai HP-ku digunakan untuk buka zikir. Kan bisa dicek tuh. TikTok 30%. WhatsApp 20%. Zikir 2,5%. Dia lihat. Quran belum ada. Masih 0 jemaah. Itu cara kita bermuhasabah. Kalau kita nggak bermuhasabah sekarang, ya kita akan datang pada hari kiamat merasa sudah banyak kebaikan kita. Ternyata enggak. Baik. Yang ketiga, itu tadi cara bermuhasabah ya dirinya. Ternyata Wahab mengatakan dalam Hikmah Al-Dawud, "Wasa'ah yakhlu fiha ma ikhwati alladzina yukhbirunahu bi'uyubihi wa yasduqunahu an nafsihi." Dia perlu punya waktu sama sohib-sohibnya. Minta koreksi. Penilaian diri itu bisa dengan diri kita tadi bermuhasabah, bisa dengan minta pendapat orang. Dan sekarang ada Google Form. Ada Google Form kan? Antum punya kawan umpamanya 10. Tolong antum koreksi diri anak. Gak usah sebut nama. Kalau sebut nama kan akhirnya kita ketemu, aduh, ini fulan yang ngeritiki anak kayak gini. Jangan, gak usah sebut nama. Kalau orang dulu suka jamaah, kalau ada yang ngeritik itu suka banget. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, radhiyallahu anhu, rahimallahu rajulan ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kepada kami aib-aib kami. Terus terang kadang-kala kita itu nggak melihat kita punya aib. Contoh nih, di belakang punggung antum, di punggung antum ini ada bekas cat warna putih karena antum nempel di tembok, kemudian membekas tuh putih. Antum kelihatan? Nggak kelihatan. Siapa yang kelihatan? Orang lain. Maka di sini kenapa kita butuh sama orang lain untuk mengkoreksi diri kita? Dan Nabi SAW mengatakan al-mu'min mir'atu akhi. Mukmin itu cermin buat saudaranya. Anda bisa lihat. Maka anak kadang kala melihat, oh ternyata miring anak punya topi.
Kadang-kala tim mengatakan dari jauh, oh ana paham, topi ana miring gitu. Karena ana nggak ngelihat. Ana nggak ngelihat diri ana. Orang lain yang melihat diri ana. Antum pun sama seperti itu. Kadang-kala kita merasa udah baik. Kita merasa enggak, ana udah baik. Tapi ada orang yang mengatakan, enggak, antum sombong. Itu dari mana? Setiap kali antum ngobrol selalu ana, aku, saya. Jarang antum mendengarkan orang lain. Selalu jadi aktor kalau berbicara. Nah, jangan. Ini koreksi dari teman. Makanya tadi, kalau antum bisa punya waktu sama teman-teman, duduklah. Tolong koreksi ana. Cuma kadang-kadang tadi, malu teman kita mau ngoreksi kita. Maka sekarang pakai apa? Google Form. Atau ada aplikasi lain lah ya. Kita minta sama dia. Kalau enggak dibikin dulu. Supaya kita tahu indikatornya apa aja gitu ya. Kita bikin, dia tinggal contreng. Supaya kita kan ada akhlak-akhlak buruk itu. Mau bakhil ya. Itu akhlak buruk ya. Kemudian sulit mendengarkan nasihat ya. Termasuk akhlak buruk. Kemudian ambisi duniawi ya. Hubbud dunia dikatakan ra'su kulli khati'ah. Terlalu cinta sama dunia. Kemudian ada orang yang termasuk akhlak buruk itu suka marah, emosi. Kalau emosi, sudah jangan ditanya. Dan yang paling tahu sama kekurangan kita itu istri kita. Istri kita. Maka jadikan istri itu sohib yang mengkoreksi kita. Dia tanya sama dia. Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku orang yang terbaik kepada keluargaku. Maka kalau ingin tahu aibmu, dia tanya sama istri. Kalau istri mengatakan antum baik, insya Allah antum baik. Tapi ada suami yang pandai bertopeng di rumahnya. Khair suaminya, Masya Allah. Suamiku nggak ada yang kayak dia. Dia kerja dari pagi, siang, malam, kadang-kadang nginep di kantor. Kata sahibnya, di kantor mana nginep? Kantor mana? Sama anak dia. Loh, iya. Kadang-kadang tadi kita perlu koreksi di dalam, koreksi di luar. Di luar sohib, di dalam istri. Jadi kan dia orang yang koreksi kita. Dan para istri juga, para istri itu perlu koreksi. Dia perlu. Kadang-kala kita ini baca status kawan kita. Langsung kita tersindir jemaah. Kayaknya fulan ini nyindir ana. Apalagi mak-mak itu karena perasa ya. Sampai ada beberapa orang kalau bikin status itu dikecualikan fulana. Jangan sampai fulana itu baca. Nanti fulana akan ngomong, kok nyindir ana ya? Maka dia kecualikan. Pernah ada seorang ustaz khutbah Jumat. Kita tahu khutbah Jumat ini yang dengar banyak orang. Habis khutbah Jumat, ustaz ini diundang makan sama salah satu jamaah. Ustaz makan tempat ana ya. Habis makan, ditanya ustaz ini. Ustaz afwan, ustaz tadi nyindir ana ustaz. Subhanallah. Ini khutbah Jumat. Dia merasa disindir sama ustadznya. Karena dia melakukan apa yang dia omongkan sama ustadznya. Padahal ustadz nggak ada maksud nyindir dia. Kata ustadznya, alhamdulillah kalau antum merasa tersindir. Ana nggak nyindir siapa-siapa. Ana nyampaikan kepada semua yang hadir tadi di masjid. Maka tadi, kalau ada orang yang ngeritiki kita, kemudian kita baca status orang, kok kayaknya ana banget yang dia maksud ya. Ya jadikan itu bahan koreksi. Kita butuh jemaah. Baik, ana minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Enak ternyata airnya. Jazakallahu khairnya. Baik, yang ketiga, wasa'ah yatakhalla fiha baina nafsih wa baina ladzatiha fima yahillu wa yajibul. Yang keempat itu, dia perlu waktu untuk menyendiri dengan dirinya untuk menikmati kelezatan yang halal dan indah. Butuh jemaah. Jadi nggak semuanya ngaji terus ya. Ngaji enggak. Perlu waktu kita refreshing, rekreasi, makan bareng-bareng ya. Kulineran umpamanya lah. Sekali-kali boleh. Pokoknya yang halal. Dan yang indah, nggak apa-apa.
liburan kayak. Lalu dikatakan fa inna fi hadhihi sa'ah, di waktu yang keempat ini, aunan ala tilka sa'at wa ijmaman lil qulub ya. Ini menjadi penolong untuk 3 waktu tadi. Dan untuk merehatkan hati supaya nggak terlalu capek. Maka kita tuh dalam keluarga jangan selalu kajian sama keluarga datang sini baca Quran. Tuh, ajaklah sekali-kali istrinya. Jalan kek, liburan kek, anak-anak juga diajak. Jadi jadikan keluarga ini benar-benar ladang pahala. Karena sejatinya ketika Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat berkaitan dengan orang-orang yang menimbun harta, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah thumma la yunfiqunaha fi sabilillah. Orang-orang yang menimbun emas dan perak kemudian mereka tidak menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, itu diancam neraka, diancam disetrika dengan hartanya, jemaah. Maka para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, lau alimna ayya malin khair." Kalau kami tahu harta apa yang paling baik, kami akan berusaha untuk mencarinya. Ayya malin afdal. Apa yang paling afdal daripada harta yang diburu oleh manusia? Kata Nabi SAW 3. Siapa yang menyebutkan? Ada hadiahnya? Bisa jawab. Ada hadiahnya nggak? Ada. Tinggal ngomong ada. Susah banget ngomong ada. Nah, fadal. Siapa yang mau jawab? Nah, fadal. 3. Iman. Keluarga. Ilmu. Ya, hampir sama. Hampir tepat, tapi belum. Nah, fadal. Istri yang soleha. Terus kendaraan yang baik. Kendaraan yang baik. Tempat tinggal yang luas. Ya. Nah, tetangga yang baik. Itu jawaban benar, tapi bukan untuk pertanyaan ini. Nah, itu 4 faktor kebahagiaan ya. 4 faktor kebahagiaan yang disebutkan oleh Nabi SAW ya. Istri yang soleha, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, kemudian yang keempat tetangga yang baik ya. Iya, enggak ini. Nah, fadhal. Lisan yang selalu berzikir. Lisan yang selalu berzikir. Hati yang selalu bersyukur. Hati yang selalu bersyukur. Istri yang soleha. Istri yang membantu suaminya urusan akhirat atau urusan keimanan. Ini 3. Nah, antum betul 1 aja tadi. Nah, yang itu betul 1 aja. Kasih hadiah 3-3-nya nggak apa-apa. Ya, 3-3 dapat hadiah. Nah, kata Nabi SAW, afdaluhu lisanun dzakir. Afdaluhu, oh itu hadiah udah siap. Bagi-bagi. Nah, Masya Allah. Baik, fadal, bagi dulu hadiahnya. Nah, Masya Allah. Mabruk ya, mubarak. Jadi yang paling afdal dari harta yang dikumpulkan, yang pertama lisanun dzakir. Lisan yang pandai berzikir. Maka tidak perlu untuk bermuhasabah. Anak punya lisan ini dipakai buat apa sih? Yang kedua, wa qalbun syakir. Hati yang pandai bersyukur. Dan khusus buat emak-emak, masalah syukur ini harus diperhatikan. Karena Nabi SAW ketika menyebutkan wanita banyak di neraka gara-gara bukan nggak bersabar sama suaminya, tapi nggak bersyukur. Qalbun syakir. Kemudian yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani wa fi lafdin tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang beriman yang membantu suaminya dalam pekerjaan akhirat. Dalam pekerjaan yang menambah keimanan. Bukan istri yang membantu suaminya mencari fulus. Bukan. Kan ada perempuan-perempuan yang Masya Allah ya. Dia bekerja, dia mengejar karir. Yang paling mulia itu bukan yang itu. Tapi yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Tadi, bangunkan suaminya untuk sholat malam. Ketika ya bulan hampir berlalu mengatakan, "Bang, bulan ini kayaknya kita belum ada puasa sunnah nih, Bang. Yuk kita puasa 1 hari aja." Puasa sunnah. Ini istri yang Masya Allah. Yang mengatakan kepada suami, "Bang, udah berapa juz hari ini, Bang? Berapa juz? Berapa lembar? Berapa juz?" Nah, ada. Ini kalau istri. Kalau enggak, suami tadi yang beriman, yang membantu istrinya dalam urusan akhirat. Itu harta yang paling mulia yang harusnya disyukuri.
Maka ahibati fillah, tadi kita udah tahu bahwasanya ada 4 waktu. Bagaimana sekarang dalam keluarga dihidupkan 4 waktu ini. Tentunya suami sebagai pemimpin yang akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Jangan cuma berpikir kewajibanku ngasih fulus, ngasih harta. Ingatkan istri. Ajak baca. Kalau bisa duduk baca bareng Al-Quran. Bacalah. Paling nggak sehari 1 halaman. Suami yang baca Al-Qurannya, istri yang baca artinya. Atau dibalik. Enggak, suami nggak bisa baca Quran, Ustaz. Ya nggak apa-apa. Istrinya yang baca Quran. Boleh nggak Ustaz istri jadi imam di rumah buat suaminya? Boleh nggak jamaah? Ini suami Al-Fatihah belum bener Ustaz. Nggak boleh, nggak bisa. Terus ya belajar suami. Belajar. Setoran sama istrinya. Tapi memang kalau untuk setoran sama istri berat jamaah ya. Pemimpin setoran sama anak buahnya. Aduh enggak lah. Anak setoran di masjid. Nggak apa-apa. Engkau cari setoran tempat lain. Ini termasuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada ungkapan salah seorang ulama. Tunggu bentar. Mana kok hilang jemaah? Iya. Nah, ucapan Ibnu Qayyim ya. Dari Hasan al-Basri rahimahullah, annahu qala al-mu'min qawwamun ala nafsi yuhasibu nafsahu lillah. Orang mukmin itu adalah orang yang selalu mengevaluasi diri untuk Allah Azza wa Jalla. Karena kita semua akan berjumpa sama Allah tanpa ada penerjemah. Tanpa ada penerjemah. Istri kita juga akan dihisap sendiri. Kita akan dihisap sendiri. Tapi yang jadi masalah, kita juga akan dihisap dalam rangka mempertanggungjawabkan istri dan anak-anak kita. Wa inna ma khaffal hisab yaumal qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Hisab itu jadi ringan. Di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah aku dengan hisap yang mudah. Kita berdoa, tapi ada usaha, ada upaya dari kita supaya hisap kita mudah. Maka kata Hasan al-Basri, menjadi ringan hisap pada hari kiamat ketika orang-orang itu di dunia menghisap diri mereka. Makanya kita tahu ada audit internal, ada audit eksternal. Audit eksternal itu akan jadi mudah tatkala kita secara internal sudah mengaudit diri kita. Jadi ketika mereka mengaudit sudah aman, tinggal ini, itu mungkin tinggal diperbaiki, tinggal disempurnakan. Maka begitu pula pada hari kiamat. Tatkala kita sudah menghisap diri kita, jadi ringan hisap pada hari itu. Wa innama syaqqal hisab yaumal qiyamah ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah. Menjadi berat hisap pada hari kiamat itu buat orang-orang yang memang dia meremehkan hal ini gitu. Dia meremehkan, sudahlah Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Iya. Tapi antum harus bermuhasabah agar kita tahu kira-kira amalan kita cukup apa enggak. Amalan sudah enggak banyak, kemudian belum tentu diterima lagi sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini.